Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Sebelumnya perkenalkan, saya Aislimatu Diana Cahyani dan dua rekan teman saya, Afrizal Fataruba dan Gusti Hakiki. Saya di sini akan membahas tentang statistika dan penelitian. Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hupo yang berarti sementara dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, seperti contoh di sini. X sama dengan rata-rata, S sama dengan simpangan baku, S kuadrat sama dengan varians, dan R sama dengan koefisien korelasi. Sedangkan parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi, seperti contoh di samping. Mu sama dengan rata-rata, sigma sama dengan simpangan baku, sigma kuadrat sama dengan varians, P sama dengan koefisien korelasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel. Penelitian yang didasarkan pada data populasi atau sampling total atau sensus tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian yang demikian dari sudut pandang statistik adalah penelitian deskriptif. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis nol dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nol dapat diartikan sebagai titik adanya perbedaan antara parameter dan statistik. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu HA dan H1. Maksudnya yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya, yaitu relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan yang nyata di sebuah lapangan. Selanjutnya, tiga bentuk rumusan hipotesis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Afrizal Fataruba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang ada di PPT ini, yaitu melanjutkan dari materi tersebut. Baik, di sini akan masuk kepada tiga bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang kedua adalah hipotesis komparatif, dan ketiga hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri namun tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh pernyataan yang dapat dirumuskan hipotesis deskriptif. Suatu sekolah mengatakan bahwa tingkat dropout pada sekolahnya paling banyak 1%. Dengan demikian rumusan masalah hipotesis statistik adalah HO atau hipotesis nol ini Pi lebih besar 0,01. Sedangkan HA-nya hipotesis alternatif Pi lebih kecil atau sama dengan 0,01%, di mana tingkat yang keluar dropout atau keluar dari sekolah tersebut sangatlah sedikit. Dihitung dari sekolah, misalnya di sekolah yang kita akan tuju buat mengambil data kayak siswa yang keluar dari sekolah ini tuh berapa orang, atau tinggal maksudnya setiap tahunnya tuh berapa orang. Kita bisa mengambil data dari menggunakan contoh dari sekolah tersebut ini, dari contoh yang ada dari hipotesis deskriptif. Dapat dibaca hipotesis nol, parameter populasi berbentuk proporsi 1%, proporsi lebih besar dari 1%, dan hipotesis alternatifnya untuk populasi yang berbentuk proporsi lebih kecil atau sama dengan 1%. Jadi perbandingannya itu ada hubungan, membuat perbandingan atau hubungan. Sedangkan hipotesis komparatif
Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan perbedaan yang terjadi pada sampel yang berbeda atau pada sampel yang sama dengan kondisi yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif dan hipotesisnya adalah terdapat perbedaan motivasi belajar tasawuf antara anak sulung dan anak bungsu. Di sini saya ambil contoh yang pertama aja di PPT itu tentang motivasi belajar tasawuf antara anak sulung dan anak bungsu ini. Rumusan hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan motivasi belajar tasawuf antara anak sulung dan anak bungsu. Intinya ini yang pertama, contoh rumusannya. Sedangkan yang kedua, motivasi belajar tasawuf anak sulung lebih rendah sama dengan anak bungsu. Yang ketiga adalah motivasi belajar tasawuf anak sulung lebih tinggi sama dengan anak bungsu. Jadi rumusannya itu ada di PPT, tinggal nanti bisa dilihat atau di makalah ada itu rumusannya. Jadi kita lanjut ke hipotesis yang ketiga. Yang tadi kan hipotesis kedua komparatif. Yang ketiga ini adalah hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusannya, masalahnya adalah hubungan antara minat belajar dan prestasi. Ini contohnya ya, hubungan antara minat belajar dan prestasi belajar siswa. Rumus dari hipotesisnya, HO-nya itu HO tidak terdapat hubungan antara minat dan prestasi belajar siswa. HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan prestasi belajar siswa. Jadi di situ nanti ada rumusannya yang selebihnya di dalam PPT kami itu. Jadi kita masuk ke langsung dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yaitu pertama itu dalam penafsiran parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu dalam dua kesalahan dalam hipotesis ini ya, pengujian hipotesis. Yaitu pertama, kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis yang benar seharusnya diterima. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Lebih jelasnya tentang apa sahnya dengan pengujian hipotesis ini dalam kesalahannya itu atau menerima dan tidak menerima hipotesisnya itu akan dijelaskan lanjut oleh teman saya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi di poin 4. Poin terakhir, poin 10-11. Dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan dalam menafsir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan. Kesalahan pertama, tipe 1, adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis yang benar. Buka kurung, seharusnya diterima, tutup kurung. Kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah. Buka kurung, seharusnya ditolak, tutup kurung. Di sini terdapat dua kesalahan yang mana tadi dijelaskan tipe 1 dan tipe 2. Dan di poin keputusan menolak dalam hipotesis di sini ada label yang mungkin nanti bisa dilihat sama anak. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.